Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kali ini Allah kumpulkan kembali untuk bersama-sama melakukan tafakkur dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merenungi asma-asmanya, merenungi sifat-sifat Allah, merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat isi Al-Quran, maka setidaknya ada dua hal yang ingin Allah jelaskan kepada kita. Pertama, dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang syariatnya, apa-apa yang harus dilakukan oleh manusia. Di Al-Quran ada syariat sholat, syariat puasa, syariat zakat, syariat berhaji, sedekah, infak, zakat, berperang, dan lain sebagainya. Di Al-Quran juga ada bagian di mana sebagian besar menjadi ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang Allah menjelaskan tentang kebesarannya, Allah menjelaskan tentang keagungannya, yang kadang kemudian antara dua penjelasan, yaitu Allah menjelaskan syariat atau perintah dengan Allah menjelaskan kekuasaannya, kadang berbenturan. Ya memang kalau kita paksakan bertemu akan berbenturan, tapi sebenarnya memang tidak untuk diketemukan. Contoh perintah untuk berdakwah banyak, untuk memilih bil hikmah wal mau'izah hasanah, diperintahkan ya. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada orang yang lebih baik perkataannya daripada yang mengajak kepada Allah. Terus banyak perintah-perintah untuk mengajak, yang itu subjeknya berarti ada pada kita, pelakunya ada pada kita. Tapi dalam ayat yang lain Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak akan bisa kasih hidayah kepada orang yang kamu sukai, cintai, tapi Allah yang kasih hidayah. Satu sisi Allah menyuruh kita mengajak, berdakwah, menyeru orang. Satu sisi percuma kalau takdir Allah itu tidak memberi hidayah kepada orang ini, mau ngajak dengan cara apapun tidak akan bisa berubah. Kemudian Allah katakan, siapa yang menghendaki dunia, man arada dunya nutihi minha, man arada al-akhirah nutihi minha. Dan siapa yang menghendaki dunia, Allah akan kasih, menghendaki akhirat, Allah akan kasih. Di ayat yang lain, faman yuridillahu ayyahdihi yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki, subjeknya mulai berubah. Satu, subjeknya adalah kita. Kalau kamu mau ini tak kasih, kata Allah. Kalau mau berbuat ini tak kasih. Tapi dalam ayat yang lain, aku yang menghendaki kamu untuk berbuat ini, aku yang menghendaki kamu untuk melakukan hal ini. Nah, kalau diketemukan berbenturan, tapi memang tidak untuk diketemukan. Seperti yang saya bahas, ini seperti dua sayap. Sayap kanan, sayap syariat, sayap kiri, sayap hakikat. Yang kemudian kalau dengan dua sayap ini kita bisa terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sayapnya cuma satu, syariat kok tanpa memahami
tanpa meyakini tentang bahwa kehidupan ini berada dalam genggaman Allah, maka sulit kita mencapai Allah Subhanahu wa taala. Sulit kita untuk terbang merasakan hakikat keimanan. Kalau ayat yang tadi yang saya baca ya, innaka la tahdi man ahbabta, itu tentang bagaimana Nabi berupaya pamannya Abu Thalib agar bisa masuk Islam. Tapi tidak masuk Islam hari ini tetap. Maka Allah coba, baik tidak Nabi ngerayu pamannya? Baik tidak? Baik tidak Nabi ngajak, ayo masuk Islam paman supaya sampai selamat? Baik tidak? Baik. Tapi ketika kebaikan itu melebihi porsinya, niat baik itu melebihi porsinya, sampai kotor, sampai ngeyel, sampai menggeser bahwa hidayah itu berada dari Allah, Allah tegur, Muhammad jangan gitu. Yang ngasih hidayah adalah Allah, bukan kamu. Nah, pelajaran apa, saudara sekalian? Pelajaran adalah tentang pentingnya kita berislam itu terhadap dua hal ini. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ibnu Abbas mentafsirkan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'rifun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali kenal kamu, mengenalku, mengenal keagunganku. Tidak cukup kita sholat, tidak cukup kita puasa haji, sementara kita ragu terhadap masa depan, sementara kita gelisah terhadap rezeki kita, sementara kita khawatir tentang jodoh-jodoh kita. Dua-duanya harus dijalani, dua-duanya harus diyakini, dua-duanya harus diimplementasikan dalam kehidupan kita. Nah, mengkaji Asmaul Husna bagian dari itu, dari sekalian dari Allah. Dan memang lezatnya iman, nikmatnya beriman kepada Allah juga karena faktor kalau kita mengenal Allah, kalau kita meyakini, paham secara betul bahwa Allah Maha Agung, Maha Mengatur, Maha Menciptakan, dan tidak ada peran dalam hidup kita sama sekali. Saya bacakan sebuah hadis tentang takdir yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Ubadah bin Samit. Qala Ubadah bin Samit libnihi, berkata Ubadah bin Samit kepada anaknya, ya bunayya, lan tajida ta'ma haqiqatil iman. Kamu tidak akan pernah merasakan lezatnya beriman kepada Allah, nikmatnya, lapangnya beriman kepada Allah, hatta ta'lama, sampai kamu mengetahui annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibaka. Sampai kamu yakin betul bahwa apa yang akan menimpamu tidak akan lolos darimu, dan apa yang terhindar darimu tidak akan pernah menimpamu. Ini kalau diucapkan gampang. La mani lima apa kalau la mukti lima manata wala yanfa'u jati minka jati. Tapi prakteknya sulit. Apa yang akan menimpa tidak akan pernah lolos terlewat dari kita. Besok kita waktunya diuji dengan sakit flu, mau hari ini olahraga, mau hari ini menjaga kesehatan, menjaga makanan, teman nawari gorengan, takut sakit, tetap saja pasti akan kena. Sementara saat ruangan bersih-bersih semua, kalau Anda memang takdirnya terlewat dari kena ujian sakit flu, lolos saja. Yakin? Terus kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Pada saat penciptaan pertama Allah menciptakan pena, kolam. Faqala lahu uktub, berkatalah kepada pena, bolpen, bukan bolpen ya. Jadi Allah ciptakan pena, Allahu a'lam pena bentuknya kayak apa. Kata Allah, catatlah. Kemudian si pena ini berkata, qala rabbi madza aktub? Ya Allah, apa yang mau saya tulis? Kemudian kata Allah, qala uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulislah semua takdir manusia sampai hari kiamat. Sak rumput-rumputnya, takdir sak burung-burungnya,
sak mataharinya, sak orang-orangnya, sak suhu udaranya, tulis semua sampai hari kiamat. Kemudian kata Ubadah bin Samit kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa mati dalam keadaan tidak yakin terhadap Allah menciptakan takdir ini, maka dia bukan golonganku. Di riwayat, maka dia mati dalam keadaan kafir. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin dari hadis tadi menjelaskan bahwa kenikmatan iman baru kita rasakan kalau bahwa hidup ini berada dalam urusan dan genggaman Allah SWT. Kalau kita masih gaya-gaya model-model sok-sokan merasa yang mengatur hidup ini adalah saya kok, bayangan saya tidak akan pernah merasakan lezatnya tawakal, lezatnya qanaah, nikmatnya bersandar hanya kepada Allah. Maka penting belajar tentang ilmu tauhid. Tauhid seperti yang kita ketahui bukan hanya soal kita tidak menyembah patung, kita tidak menyembah selain Allah. Tapi tauhid itu bagian salah satunya adalah kita meyakini kerububiyahan Allah SWT. Rububiyah Allah itu apa saja? Yang termaktub dalam sifat-sifat dan asmaul husna, mulai dari Ar-Rahman sampai As-Sabur. Kita yakini, pahami, dalami, renungi, sehingga tidak ada saya, yang ada hanyalah Allah SWT. Sehingga yang terucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau masih ada saya dalam hidup ini, kita belum bertauhid sungguh-sungguh. Baik. Dalam kajian kita kali ini adalah kita akan melanjutkan kajian Asmaul Husna, Asma Allah yang selanjutnya Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Jadi seperti biasanya ujian dulu. Ar-Rahman artinya Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min, Al-Amin, Al-Amin, Al-Mu'min, Nabi Al-Amin, Al-Mu'min, Maha terpercaya, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Maha memiliki kebesaran atau Maha gagah. Dan yang sekarang Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ini digabung jadi satu karena di Al-Quran surah Al-Asr, Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Asmaul Husna. Imam Al-Ghazali menjadikan satu pembahasan ini Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Mirip tapi tak sama. Kalau ada pengulangan berarti ada hal yang berbeda. Asma Allah Al-Khaliq artinya yang Maha menciptakan. Al-Bari yang Maha mengadakan dari yang tiada. Al-Musawwir yang Maha membentuk rupa. Ini asma yang paling populer di Al-Quran dalam segala bentuknya. Itu banyak tentang penjelasan Allah Maha menciptakan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum khalaqakum alladzi khalaqal mauta wal hayata. Terus banyak pokoknya ya tentang Allah Maha menciptakan. Nanti kita lihat hikmahnya kenapa Al-Quran asma atau sifat Allah yang Maha menciptakan ini paling banyak di antara asma-Nya. Karena inilah yang paling gampang manusia itu meraih ma'rifatnya atau pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tentang asma-asma Allah yang lain yang Maha mengatur, Al-Qayyum, Al-Hayy, Al-Awwal, Al-Akhir, mungkin kita paham tapi susah menerjemahkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau Al-Khaliq kita bisa lihat. Hari ini saja keluar dari ruangan, lihat matahari, yang paling tampak dari cahaya dari matahari itu adalah adanya Allah Al-Khaliq yang menciptakan.
lihat sebelah sampean, kanan sampean ada wajah-wajah model-model begitu, ini makhluk-makhluk semua. Ini yang paling tampak, paling berkesan bagi kita bahwa subhanallah, Allah ciptakan orang model begini, ya. Nah, sehingga Allah menyentuh hamba-hambanya, menyentuh manusia paling gampang adalah dengan Al-Khaliq, Maha menciptakan. Nah, apa perbedaan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir? Sebenarnya Al-Bari, Al-Musawwir adalah bagian dari Al-Khaliq, kata Imam Al-Ghazali. Al-Khaliq itu adalah yang menciptakan, yang maha merencanakan, mengkonsep detail-detailnya, bagaimana dia diciptakan, dalam bentuk yang seperti apa, waktunya kapan, tempatnya di mana, semua berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, semua berada dalam kudrah Allah Subhanahu wa taala, dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Al-Bari adalah yang kemudian menjadikan lebih teknis lagi. Misalkan Allah mau menciptakan satu ruh, menciptakan Nabi Adam, maka yang dimaksud Allah berkehendak menciptakan Nabi Adam adalah mulai dari awal berada hanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, kapan Adam ini diciptakan, kadarnya seperti apa, bentuknya menggunakan apa, apakah tanah saja, air saja atau campuran, wajahnya seperti apa, nanti perjalanan hidupnya Nabi Adam ini seperti apa, keturunan-keturunannya bagaimana, mengeluarkan ruhnya anak-anaknya ini bagaimana, berada dalam asma al-khaliq, maha menciptakan. Lalu kemudian asma al-bari, diciptakanlah, ya, proses teknik terjadinya Nabi Adam melalui tanah liat itu kemudian al-bari. Lalu al-musawwir, yang sudah tercipta itu diperhalus, hidung-hidungnya, matanya, sifat-sifat detailnya, ya, unsur-unsur yang ada di dalamnya diperhalus, yang maha membentuk rupa. Nanti di ayat-ayat yang lain kita akan semakin jelas. Contoh Al-Musawwir, Allah menggunakan kata maha membentuk rupa dalam surah Al-Infitor. Fi ayyi suratin ma syaa rabbah. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhnya. Kemudian dalam surat Al-A'raf, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Kami ciptakan kalian, seperti yang saya sampaikan. Kalau kami ciptakan, berarti dalam ilmu Allah dulu sebelum diciptakan, bentuknya seperti apa, materinya seperti apa, waktunya kapan, berada dalam nama asma menciptakan. Kemudian ketika sudah orang ini diciptakan, wajahnya seperti apa, orang ini kalau dilihat mirip siapa, warna kulitnya bagaimana, itu dalam asma al-musawwir. Jadi al-bari dan al-musawwir adalah bagian dari al-khaliq. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Secara cerdas Imam Al-Ghazali memberikan gambaran ini, hubungan al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Kalau kita, kata Imam Al-Ghazali, mau membuat bangunan, maka harus ada arsiteknya, ya kan? Dan arsitek ini harus paham bahannya pakai apa, tanahnya, kontur tanahnya seperti apa, bangunannya akan digunakan untuk apa, kemudian bahan-bahannya dari mana, berapa harga bahan-bahan itu, kebutuhan biayanya bagaimana, kekuatan gedung ini bagaimana. Si arsitek paham, dia membuat perencanaan gambarnya seperti apa. Setelah itu pekerjaan selanjutnya diberikan kepada tukang, ya. Tukang ini membangun, Pak Nur, ya, membangun dengan timnya. Lalu kemudian setelah dibangun, belum selesai, gedung KMP kalau ditempatin kayak begitu, yang apa itu tidak kerasan, ya. Tidak mau, ya, tidak ada ininya, maka diperhalus, ada finishing. Yang ini tugasnya lain. Kalau Pak tukang atau tukang batu suruh finishing, tidak jadi. Harus ada tukang finishingnya sendiri, ya, yang ngedesain, yang memperhalus, yang ngelepo, mendesain mejanya, front office-nya nanti bagaimana,
nanti AC-nya, peningkatannya, pakai film atau enggak, itu ada ahlinya sendiri. Sehingga jadilah bentuk bangunan yang bagus. Nah, kata Imam Al-Ghazali, gambaran setidaknya meskipun tidak mirip aman bisa dibayangkan seperti ini. Al-Khaliq adalah saat proses merencanakan, paham betul bentuknya, mau dianjalikan seperti apa, kekuatan bangunannya, bahannya apa saja, materialnya apa saja, berada dalam wilayah kehebatan Al-Khaliq. Kemudian ketika mulai dibangun, maka berada dalam asma Al-Bari. Ketika bangunan itu diperbagus, diperhalus, kalau manusia wajahnya, bentuknya, kemudian sel-sel yang ada dalam tubuhnya, suhunya seperti apa, perjalanan hidupnya, maka itulah al-musawwir. Dilakukan penyempurnaan, finishing touch. Kalau dalam sepak bola bisa dipahami. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, Allah Al-Khaliq meliputi tentang penciptaan semua makhluknya, tentang waktunya, kadarnya, dan sempurna perbuatannya dan takdir-takdirnya nanti ke depan. Kalau Allah menyebut kata khalaqnakum atau khalaqo atau yang sejenis dengan kata menciptakan, maka pahami kalau jenengan sedang baca Al-Quran ketemu dengan Allah Maha menciptakan, khalaqnakum, khalaqo, yakhluqu dan sebagainya, maka itu Allah sedang ingin menunjukkan keagungannya. Ya. Kalau di yang lain, ya, ada dua contoh di surah Ar-Rum yang biasa dibaca di akad nikah. Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, kalau Allah menggunakan kata khalaqalakum, berarti Allah ingin menjelaskan kepada yang baca dan mendengarkan tentang keagungan dan kebesarannya. Fokuslah bukan kepada azwaja. Kalau pengantin pria fokus kepada azwajanya, ya, kepada pasangannya. Tapi kata ulama, kalau Allah menjelaskan dalam Al-Quran menciptakan, itu adalah pesan untuk kita merenungi keagungannya. Maka boleh dibaca berulang-ulang, teman-teman sekalian. Nah, berikutnya ada ayat yang lain yang semirip. Ada ayat lain yang semirip yang Allah tidak menggunakan kata menciptakan, ya, tapi Allah menggunakan kata ja'ala, menjadikan, dalam surah Asy-Syura ayat 11. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Padahal sama-sama, ya, tentang menciptakan pasangan. Tapi di surah Ar-Rum an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kalau yang satunya ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Nah, kalau yang nomor 2 ini fokusnya kepada azwajanya, kepada pasangannya. Oh, pasanganku itu diciptakan oleh Allah, cantik, ganteng, saya harus merawat, harus menjaga. Begitu. Nah, tapi kalau ayatnya tentang menciptakan, jangan fokus kepada yang diciptakan, tapi fokusnya Allah sedang mengikrarkan, menjelaskan keagungannya, bahwa Allah lah Al-Khaliq, Allah lah yang menciptakan. Karena dialah yang menciptakan, maka dia yang mengatur seluruh urusan makhluk-makhluknya. Bisa dipahami? Bingung? Kalau bingung, kenapa? Mau paham, ya. Nah, saudaraku sekalian dirahmati Allah, karena Allah menginginkan ketika kita membaca ya, ayat Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la yadullu albab, surat At-Tin, surat Tin. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hanya kata khalaq saja, hanya kata mencipta saja. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika Anda bertemu di Al-Quran, kalimat menciptakan, butuh Allah meminta kita melakukan perenungan yang dalam di sana. Mari kita sedikit merenung, yang nanti kalau baca Quran ingat renungan ini, ya. Kata Imam Al-Ghazali, penciptaan
atau Khaliq tidak akan dialami, tidak akan terjadi dan gagal kalau tidak memenuhi 4 unsur. Tidak memenuhi 4 unsur. Dan ini tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah Al-Khaliq. Pertama, Allah tidak bisa disandari sifat Al-Khaliq kalau kita ragu atau kita menganggap Allah itu tidak paham untuk apa makhluknya itu diciptakan. Penciptaan akan gagal kalau sang menciptakan, yang menciptakan ini tidak paham untuk apa makhluk itu diciptakan. Allah menciptakan nyamuk. Buat apa sih yang menciptakan nyamuk? Tidak ada gunanya sebenarnya menurut kita ya. Tidak bermanfaat untuk kehidupan kita, tidak bisa jadi sandang pangan, lauk pauk, satu orang makan di kamar kan tidak bisa. Buat camilan ya tidak bisa. Atau ada yang mulai berpikir kreatif, FI, bisnis apa? Camilan keripik nyamuk gitu. Nah, sang pencipta gagal menciptakan kalau dia tidak paham untuk apa. Artinya kalau nyamuk itu terjadi sudah berada dalam ilmu dan hikmah Allah. Kenapa nyamuk itu diciptakan? Ya. Nah, kita tidak sanggup membaca untuk apa nyamuk itu diciptakan. Karena itulah kita bukan orang yang mencipta. Kedudukan kita bukan pencipta. Kita ini yang diciptakan. Buat apa Allah menciptakan manusia harus buang hajat? Kan kalau tidak buang hajat tambah keren. Iya. Kayak di surga orang makan seenaknya tidak perlu buang kotoran, buang hajat. Tapi kenapa? Kalau sampai hari ini tidak paham, dan memang pasti tidak paham, karena itulah kedudukan sampai itu jangan sekali-kali naik gaya-gaya seperti sang pencipta. Kita ini yang diciptakan. Karena apa? Cocok bahwa kita tidak pernah paham terhadap penciptaan-penciptaan itu. Kecuali Allah menurunkan hikmahnya kepada kita. Ayo dibuat renungan ini. Ketika membaca Allah yang menciptakan, bawa kepada diri kita tidak sanggup membaca untuk apa, dan hanya Allah yang tahu untuk apa. Untuk apa satu anak diciptakan dalam posisi, mohon maaf, cacat? Secara kasat mata membebani orang tuanya. Tidak punya mata, ada yang terganggu jiwanya, terganggu mentalnya. Karena kalau kita sampai ini tidak paham untuk apa Allah ciptakan, pantas, karena memang kita bukan pencipta, kita adalah bagian yang diciptakan. Dan yang tahu hanya yang menciptakan. Sehingga syarat pertama sang pencipta itu adalah dia paham untuk apa dan perannya apa nanti ketika dia diciptakan. Ada yang bisa bantu nyamuk itu perannya apa ketika diciptakan? Memberi rezeki orang-orang di pabrik baikon, ya. Kalau tidak ada itu tidak ada rezeki. Apalagi memberi pahala buat kita karena bersabar garuk-garuk, masya Allah, bisa jadi jalan pahala buat kita. Nah, menjadi jalan rezeki, membuat raket listrik, ya. Itulah yang bisa kita baca. Tapi yang lain hanya Allah. Apa itu ayatnya di surah Al-Baqarah itu? Buat apa Allah menciptakan semisal ini orang kafir? Ya? Surah Al-Baqarah awal-awal. Nah, Inna Allah la yastahi ayat 5 tara ma barudakan kama fawqa. Allah tidak malu menciptakan makhluk sehina nyamuk, bahkan lebih hina daripada nyamuk itu. Tidak malu Allah, karena Allah tahu ilmunya. Allah tahu kenapa Allah ciptakannya. Kenapa sih ya Allah? Allah itu masih proses untuk menyuburkan tanah, masih ciptakan cacing.
Kalau mau diciptakan langsung kan dibuat subur saja. Buat apa pakai cacing? Ya kan? Paham? Paham Allah ciptakan cacing kenapa? Ya paham kan? Yaitu karena kita bukan pencipta. Kita yang diciptakan. Kita sama sekelas dengan cacing, nyamuk, ya, hewan-hewan itu, monyet. Kita sama-sama apa? Sama-sama makhluk. Ada yang tersinggung? Ada yang tersinggung nggak terima? Sama, monyet, cacing, kutu, ya, nyambe, sama dengan kita. Sama-sama pencipta yang diciptakan. Kalau mulai ada yang tersinggung berarti selama ini salah duduk, ya. Nah, harus paham. Dan Allah Maha. Sekarang saya bawa teman-teman dalam permasalahan hidup. Tadi saya tentang penciptaan. Sama juga dengan ketika kita diuji musibah. Ya. Gagal sang pemberi ujian musibah ini kalau tidak paham untuk apa musibah itu diberikan kepada hambanya, ujian itu diberikan kepada hambanya, sakit itu diberikan kepada hambanya. Dan Allah, maksudnya Allah dari gagal paham terhadap untuk apa Allah memberikan sakit. Maksudnya Allah dari gagal paham, dari memberikan, dari tidak tahu kenapa, untuk apa sang hamba ini disempitkan rezekinya, diambil orang tercintanya. Semua berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana alladzi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tin." Dialah Allah yang sebaik-baik menciptakan. Menciptakan apa saja? Menciptakan makhluknya, menciptakan perjalanan hidupnya. Itu pertama. Dan menghasuti Allah dari tidak paham terhadap untuk apa dan apa perannya dalam hidup. Kalau misalnya dalam sekumpulan ada teman yang di kepanitiaan atau melok mikir, komitmen to misalnya, usul to atau ngelakoni. Kalau kita kan, oh no, diciptakan kayak gini kan, itu kita. Tapi itu ada hikmahnya. Pasti Allah paham kenapa takdirnya dalam tim kita ini ada orang yang cuma besok mangan toh ya, kelewas gitu toh. Apa hikmahnya? Nah, apa hikmahnya? Ya salah satunya hikmahnya Allah. Kalau Allah menghendaki pahala sabar itu kan harus dibuat sakitnya dulu ya. Tidak bisa Anda bersabar dalam posisi semua kebutuhan terpenuhi, sehat walafiat, ya, kebutuhan ada, semua tidak bisa bersabar. Baru Anda bersabar itu kalau orang yang dicintai diambil, kesehatan diambil. Ya, betul nggak? Itu pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, sang pencipta ini gagal menciptakan, tidak sanggup menciptakan, atau tidak pantas disebut pencipta kalau dia tidak tahu bentuk, bahan, dan rupa yang dikehendaki secara detail. Arsitek tidak akan dipakai lagi dan tidak pantas disebut arsitek kalau dia tidak tahu nanti bangun ini pakai bahan apa, kalau kontur tanah seperti ini cocoknya seperti apa. Semakin dia disebut ahli kalau dia paham bentuk, rupa, waktu yang bentuk dan rupanya, ya. Yang pertama bentuk dan rupanya, kemudian kadarnya seperti apa, dia harus paham. Kalau dia tidak paham, dia gagal menciptakan atau tidak pantas disebut sebagai pencipta. Bentuk, bahan, dan rupanya. Allah tahu bentuk seperti apa, rupa seperti apa, bahan seperti apa yang pas untuk kita. Allah tahu. Allah tahu. Secara detail Allah tahu. Kenapa jantungnya berada di sini, kenapa otaknya di sini, ya. Bahannya, darahnya, sel-selnya, berapa yang dibutuhkan untuk bayi ini bisa tetap hidup, ya. Zat-zat yang ada dalam tubuhnya, berapa yang dibutuhkan supaya bayi ini dari alam rahim menuju alam dunia yang sangat berbeda bisa hidup. Allah tahu. Allah tahu tidak? Allah gagal menjadi pencipta kalau Allah tidak paham.
Misalkan Allah hanya tahu yang dibutuhkan seorang bayi berada di dalam rahim itu bagaimana fisiknya, bentuknya, komposisi yang dalam tubuhnya. Tapi Allah tidak paham bagaimana yang dibutuhkan bayi ketika di alam dunia. Dan kemudian yang terjadi adalah banyak yang mati misalnya. Tapi Allah tahu yang dibutuhkan di alam rahim, bentuk fisiknya seperti apa. Maka yang diciptakan, maaf ya agak bercanda sedikit ya, diciptakan yang bentuknya cara berada di sebelah mananya, kemudian tangannya dalam posisi seperti apa, semua berada dalam ilmu Allah SWT. Giginya belum ditumbuhkan dulu. Coba bayangkan kalau bayi sudah gigi tumbuh dulu di dalam rahimnya. Bukan hanya nendang ya, gigit juga ya. Lalu keluar, kapan gigi itu tumbuh, kapan akal itu berfungsi. Coba kalau lahir sudah akalnya berfungsi, apa yang terjadi? Seperti Nabi Isa misalnya, kalau Nabi Isa langsung ya. Coba kalau semuanya dibuat umum seperti itu. Kasih makan nggak mau, McD langsung begitu ya. Repot kita ya. Kalau tahu berapa kematangan akal seseorang dan berada dalam ilmu Allah juga kapan orang ini mulai berjodoh dengan temannya, dengan orang lain, berada dalam ilmu Allah SWT. Yang ketiga, ya, pencipta itu gagal menjadi sang pencipta kalau dia tidak tahu mengapa penciptaan itu dilakukan pada waktu dan tempat itu, waktu dan tempat tersebut. Kenapa orang ini menikahnya di usia 25 tahun? Kenapa orang ini dijodohkan oleh Allah pada usia 21 tahun? Kenapa ada yang 50 tahun sudah istrinya 4 misalkan? Allah tahu hikmahnya? Allah tahu hikmahnya? Yakin Allah tahu hikmahnya? Tahu. Kenapa bertemunya dua pasangan ini di tempat ini, bukan di Nur Hayat ya, di tempat tersebut maksudnya. Nanti jadi inspirasi bagaimana. Tidak tanya menjurus begitu. Tapi kalau iya silahkan ya, daripada tempat yang tidak barokah kan di sini. Bapak-bapak, mas-mas, bisa ketemunya di sini. Bisa ketemunya di sini. Mengapa? Mengapa jodohnya harus satunya lahir di Madura, satunya lahir di mana? Di mana? Papua. Kenapa sih kalau memang jodohnya mau dia lahir jadi dari tetangganya kan lebih gampang skenario-nya. Skenario-nya ketemu tiap hari, lalu jatuh hati, lalu dilamar, nikah kan beres gitu. Tapi kenapa satunya Madura, satunya Blitar kan? Terus lahir, terus si anak ini dibawa oleh orang tuanya ke Surabaya. Si anak yang ini yang memang mau jodohnya ini, ya, lahir dengan segala cita-citanya. Aku mau menikah dengan pacarku yang anak SD itu, gitu ya. Kan masih gitu SD, ya. Cita-citanya begitu, ya. Kemudian ingin jadi orang kaya di desanya, ternyata takdir menggerakkan dia, ya. Kemudian sekolah ke Surabaya. Sudah ketemu di Surabaya. Belum takdirnya. Si ini ternyata setelah kuliah kerja ke Arab Saudi dulu. Ya kenapa sih tidak langsung sudah tinggal finishing course sebenarnya. Mau masih kerja dulu ke jadi TKI, jadi TKW, bergerak, ya. Terus ini ternyata sudah kayaknya sudah mau ketemu, ternyata ada masih ke sana sama kayak tadinya Nabi Yusuf ya. Terus akhirnya berjodoh di sebuah tempat, ya, dalam sebuah waktu di usia dia yang seperti itu, dengan segala pengalaman yang dia miliki, yang Ahwat juga dengan segala pengalaman yang dia miliki, dengan segala kematangan yang dia miliki, yang satunya juga dengan segala kematangan, dengan segala kelemahan, yang satunya juga dengan segala kelemahan, yang satunya dengan segala kekurangan, yang satunya yang dengan segala kekurangan, Allah temukan waktu dan tempat. Kenapa
diletakkan pada waktu dan tempat tersebut, yang menciptakan tahu. Kalau tidak tahu, hancur berantakan hidup ini. Kalau tidak tahu, bisa dibayangkan hancur berantakan tidak? Bisa. Contoh, ya, ini yang tadi mau dijodohkan, kita jodohkan ini dua orang ini. Ya. Ternyata tahunya hanya sampai di Surabaya. Terus tidak tahu terus siapa mempertemukan dua orang ini. Terus di apa? Di mana cara pertemuannya? Yang satunya ini SPG, yang satunya seorang anak soleh, seorang yang suka ngaji hikam, ma'rifatullah, ngaji tauhid. Ini sulit ketemuannya, gimana caranya? Kalau dia tidak tahu bagaimana waktu dan tempatnya dan caranya, maka dia gagal menjadi pencipta. Tapi Allah SWT, karena dia Al-Khaliq, Maha Suci Allah, dan dia tidak tahu kenapa kita diciptakan, dalam unsur dan bentuk apa kita diciptakan, waktu dan kapan kejadian itu diciptakan, semua berada dalam ilmu Allah yang jelas, detail, sedetail-detailnya. Kenapa dalam pernikahan kita dihadir oleh mantan kita misalnya? Allah tahu, berada dalam penciptaan Allah SWT. Yakin? Yakin tak? Kok saya lihat badannya tidak meyakinkan. Baik. Dan setelah yang semua itu, mengapa tujuan diciptakan, kemudian bentuk seperti apa, dan dalam rupa yang seperti apa kejadian itu diciptakan. Kemudian yang ketiga adalah waktu, kapan, dan di mana itu diciptakan. Yang keempat adalah semuanya dibungkus. Allah tahu mengapa ketiga-tiganya itu berada dalam kondisi seperti itu. Bentuknya, rencananya, waktunya, dan Allah tahu terhadap semuanya. Maka pantaslah Allah menyandang Al-Khaliq. Subhanallah. Kalau kita nanti ketemu ayat Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita tidak lewat begitu saja, kita langsung merenungi, ya Allah, saya dilahirkan dari rahim ibu yang begini, dari bapak keluarga yang seperti ini, kemudian saya mengalami perjalanan hidup seperti ini, susah senangnya, baik buruknya, pasti ada kehendak kamu, ada maksud tujuan yang kau berikan. Kenapa ada saudara saya yang diciptakan dengan takdir yang kadang dalam pandangan saya lebih baik, saya melihat, kadang saya ragu atau curiga Allah kurang adil dalam menciptakan takdir itu. Padahal Engkau Al-Khaliq yang Maha tahu, mulai dari kenapa saya diciptakan, mulai dari bentuk saya, wajah saya, kenapa kau seperti ini, kapan, di mana saya diciptakan. Padahal Engkau yang Maha tahu dan saya memang tidak tahu. Nah, jadi mohon sabar. Ampun ya Allah, saya selama ini kurang merenungi betapa agung dan sempurnanya Kau menciptakan hidup ini. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang batil dalam ciptaan Kau. Allah menciptakan sakit, vonis, kanker kepada seseorang. Allah tahu kalau dikembalikan kepada pencipta. Siapa yang menciptakan kanker itu? Halo, siapa yang menciptakan kanker? Siapa yang menciptakan bisul? Siapa yang menciptakan hepatitis? Yang menciptakan virusnya siapa? Dan kalau kita bawa kepada Al-Khaliq bahwa Dia tahu mengapa virus itu, hepatitis itu menempel di hati, tidak menempel di tempat atau ke orang lain. Kenapa pas virus itu datang pada waktu sekian, pada usia saya kesekian, dan mengapa itu diciptakan, diadakan. Kalau kita paham bahwa semua berada dalam kesempurnaan pengetahuan Allah,
kita hidup lebih tenang. Kita yakin bahwa pasti ada kehendak dan maksud Allah yang Allah berikan ke kita. Orang kafir, orang Yahudi Israel mokong sampai sekarang, mokongnya tetap. Kalau Allah mau, kan tidak perlu ada orang Yahudi Israel, lebih tambah enak hidup ini ya. Betul tak? Kan tidak perlu ada apa namanya orang-orang yang apa namanya pemilik perusahaan maksiat tidak perlu ada. Biar hidupnya tenang ya. Orang ibadah semua tidak terganggu oleh orang lain seperti itu, yang suka menyakiti, yang suka menzolimi. Kalau Allah mau, bisa tidak dihapus itu? Orang Yahudi langsung semalam itu, dan besok berita dikabarkan orang Israel semua hilang semua, kan? Bisa tidak? Bisa. Kalau kita bawa dalam hakikat, mereka diciptakan, mereka diadakan dan menjadi musuh bagi kaum muslim, pasti ada hikmah. Saudara-saudara kita di Hamas lebih gampang daripada kita menyebut di Hamas. Di Palestina lebih gampang menyebut surga daripada kita. Karena apa? Berkat siapa? Berkat siapa? Berkat ada orang Islam. Jadi berarti kita harus berterima kasih ya, nggak begitu ya. Maksud saya, semua keburukan yang terjadi dalam hidup ini berada dalam pengetahuan ilmu Allah SWT. Allah ciptakan sesuatu yang menurut kita tidak bermanfaat dalam hidup ini. Buat apa sih kita berkeringat sehingga bau? Buat apa sih manusia itu harus buang kotoran? Buat apa sih ada, kalau Allah mau menyebut, seperti saya sampaikan, mau menyuburkan lahan pakai cacing segala, sehingga ibu-ibu jadi jijik. Ibu-ibu itu suka nanam tapi tidak mau cacing, repot ya. Kalau suka nanam itu mau sak cacingnya. Buat apa sih mereka ada makhluk-makhluk itu yang ada di dalam tanah yang tidak kita ketahui itu ada? Buat apa sih? Kalau belajar ada manfaatnya. Buat taman safari ya, buat jalan-jalan, buat apa gitu. Tapi kalau Allah buat makhluk-makhluk kecil yang ada di dalam tanah itu yang tidak kelihatan, tidak terkenal sama sekali, kita tidak paham itu buat apa? Kalau Allah ciptakan burung, buat hiasan dalam hidup ini. Tapi yang makhluk-makhluk yang di dalam-dalam itu yang kita tidak kenal siapa namanya, yang diungkap oleh National Geographic ya? Diungkap National Geographic itu tidak semuanya. Masih banyak makhluk Allah, ciptaan Allah yang tidak diungkap. Dan untuk apa? Kalau sampai hari kiamat tetap tidak terkenal misalnya. Kalau kita kemudian lihat National Geographic terus lihat, ada yang makhluk kayak begini, subhanallah. Berarti untuk membuat kita berpikir kepada Allah ya. Untuk membuat kita ingat atau membuat jadi penghasilan bagi National Geographic. Tapi kalau yang tidak diungkap, yang stay dalam uzlahnya, menepi, menyendiri, tidak terkenal, ya mereka, ya Allah kapan aku disunting? Itu tidak dikenal ini gimana terus sampai hari kiamat tidak terkenal makhluk ini. Kalau Abu Bakar sudah kenal ya, ada. Nah, untuk apa? Paling hakikinya kenapa diciptakan? Allah ingin menunjukkan rububiyah. Karena setiap makhluk itu bertasbih kepada Allah. Semakin Allah menciptakan satu makhluknya, maka ada satu yang semakin mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling dasar. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jadi memahami asma Allah Al-Khaliq membuat kita yakin untuk menyerahkan hidup kita kepada Allah SWT. Dia yang menciptakan, Dia yang mengadakan, Dia yang bentuk rupa, Dia yang menciptakan pasangan kita, Dia yang menciptakan anak-anak kita, Dia yang menciptakan penyakit, lalu Dia menyembuhkan, atau penyakit itu menjadi jalan kita kembali kepada Allah atau meninggal dunia. Semua berada dalam pengetahuan, ilmu, perencanaan, konsep yang matang, detail,
tidak ada yang keliru, semuanya berada dalam kesempurnaan perencanaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Jika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke Allah. Dulu saya sering mengulang-ulang ini ya. Dulu waktu Anda diciptakan oleh Allah melalui surginya Nabi Adam, tulang belakangnya diusap, dalam sebuah hadis diusap lalu keluarlah bertebaran ruh itu. Anda pernah dimintai pendapat sampai mau diciptakan ruh sampai ini dalam keadaan yang bagaimana? Pernah dimintai pendapat? Halo? Terus ada sepasang laki dan perempuan menikah di Amerika. Di Madura ada laki perempuan menikah. Di Jawa Tengah, di Klaten ada laki perempuan menikah. Di Kediri ada laki perempuan menikah. Dalam waktu yang bersamaan dan mepet-mepet. Lalu Allah berkehendak mengambilkan satu ruh untuk dititipkan ke pasangan-pasangan ini untuk dilahirkan darinya. Anda pernah dimintai pendapat oleh Allah sampai mau yang mana? Mau dari orang pasangan Afrika, pasangan Eropa, pasangan orang Madura, pasangan Klaten. Oh ini David Beckham juga sama. Dan sekian sedang mau melahirkan ini. Sampai mau minta yang mana? Pernah dimintai pendapat? Allah yang berkehendak. Masuk ke rahim. Tiupkan. Malaikat kemudian mau menuliskan takdir hidup kita. Pernah dimintai pendapat sampai mau mati kapan? Sampai mau jodohnya siapa? Sampai mau rezeki berapa? Pernah dimintai pendapat? Lalu pada usia berikutnya tumbuh tangan, mata. Pernah dimintai pendapat sampai mau yang sipit atau yang lebar? Sekarang ususnya yang lebar loh. Orang Jepang saja kalau bikin kartu matanya lebar. Sampai mau yang hidung yang bagaimana, mancung atau enggak? Sampai tangannya mau satu tangan isi 5 atau isi 6? Tidak pernah. Mau lahir tanya, sampai mau lahir sesar atau normal? Tidak pernah. Terus Allah yang menciptakan, Allah yang mampu. Tiba-tiba kita punya akal, tambah-tambah menjadi orang tidak berakal. Tambah-tambah melakukan khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sudah menciptakan rezeki, jodoh, kehidupan kita. Nah, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mu'minun ayat 14. Allah berfirman tentang penciptaan kita. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan, wa khalaqna al-'alaqata mudghatan, wa khalaqna al-mudghata idhaman. Wakasawna al-hidama lahma thumma ansa'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menciptakan, Rasulullah menyampaikan, ketika Rasul menyampaikan ini firman mendapat wahyu, lalu Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Di situ ada Umar bin Khattab juga. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian aku ciptakan dari nutfah itu segumpal darah. Wa khalaqna al-'alaqata mudghah. Lalu kami ciptakan dari segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Faqalaqnal mudghata idhaman. Lalu dari menciptakan segumpal daging itu kami jadikan tulang. Lalu kemudian faqasawnal idhama lahma. Lalu kami bungkus tulang-tulang itu dengan daging. Tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Lalu kemudian kami ciptakan mereka dalam bentuk yang berbeda-beda. Lalu Umar langsung berteriak, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, kata Sayyidina Umar. Saking dahsyat, saking kagumnya. Saya nunggu tadi ada yang berteriak, tapi ngantuk semua ya. Ketika Umar diceritakan dahsyatnya, makanya Allah itu dipahami, penciptaan itu dipahami dengan ma'rifah, dengan rasa. Tadi saya baca teksnya kan tidak perasaan kita dia, oh iya biasa. Kan biologi tak bocor dari ini tetes air mani kemudian ini, oh ya benar berarti. Tapi kalau Umar, teman-teman yang dibaca ini, Rasulullah SAW menyampaikan wahyu ini, lalu manusia itu diciptakan dari nutfah itu jadi segumpal darah, segumpal itu menjadi segumpal daging itu menjadi tulang itu kemudian dibungkus dengan daging lagi,
Kemudian Allah ciptakan dengan bentuk yang berbeda-beda. Takjub Umar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan subhanallah, persis lanjutan ayat dari ini persis dengan omongannya Sayyidina Umar. Benar Umar, Allah melanjutkan firman-Nya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Persis yang diucapkan Umar. Umar itu tidak tahu, dia hanya mengungkapkan ekspresinya, ya. Maha suci Allah, sebaik-baik yang menciptakan. Ternyata Allah juga menutup ayat ini persis dengan ucapan Sayyidina Umar. Maka Umar itu terkenal dengan firasatnya yang tajam. Firasatnya itu selalu bersamaan dengan hukum Allah. Pernah tentang tawanan Abu Bakar yang punya kelembutan hati, kata Abu Bakar dibebaskan saja. Kata Umar diberikan hukuman. Maka Rasul bingung mengikuti Rasul, cenderung ikut Abu Bakar, tapi Allah turunkan wahyu ikut yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Nah, dalam ayat ini juga begitu. Beliau mengungkapkan ekspresinya dan ternyata ekspresinya Umar ini diabadikan oleh Allah sebagai lanjutan ayat surah Al-Mu'minun ayat 14. Maksudnya Allah yang Maha Menciptakan, kagum takjub. Kita begitu teman-teman sekalian. Ayo, ya. Ini mau Ramadan. Ya. Ramadan itu berkahnya tidak hanya kita temui di heboh-heboh buka puasa bersama. Ramadan itu kenikmatannya, kelezatannya tidak hanya kita temui di bukber, bagi-bagi takjil, kumpul-kumpul, kajian bersama. Justru Ramadan itu akan kita temukan nikmatnya ketika kita menepi, bersendiri, bertafakur, ngomong dari biasanya porsinya banyak dikurangi, ketemu makhluk-makhluk kita kurangi kalau tidak penting, lebih banyak kepada Allah SWT. Lalu kemudian lakukan renungan, tafakur tentang penciptaan alam semesta, langit yang luas tanpa tiang, penciptaan makhluk-makhluk Allah, penciptaan diri kita, penciptaan perjalanan hidup kita. Kita renung sampai kita tidak sanggup menjangkau. Bahkan Imam Al-Ghazali menyuruh renung, lihat dulu. Cara merenungi, kata Imam Al-Ghazali, dimulai dari melihat secara luas dulu, secara makro, kosmos dulu, alam semesta, bintang, bulan, makhluk-makhluk. Kemudian kata Imam Ghazali, setelah engkau sanggup sebisa mungkin engkau jangkau dengan akalmu alam semesta ini, planet, matahari, angin-anginnya, awan-awannya yang bergerak, engkau renungi, kata Imam Ghazali. Setelah itu masuklah ke dalam satu persatu di antara ciptaan-ciptaan itu. Kalau kau memilih masuk ke langit, bayangkan unsur-unsur dari langit, detail-detail dari langit itu. Betapa engkau akan diperlihatkan dengan kesempurnaan Allah SWT. Kalau engkau masuk kepada satu makhluk yang bernama manusia, lihatlah bagaimana kita ini diciptakan. Dari tidak ada menjadi ada, ditumbuhkan, bersuara, mendengar, punya perjalanan hidup yang berbeda-beda, dilahirkan anak-anak dari rahim kita, darah-darahnya yang mengalir, jantungnya, detak-detaknya, akal-akal kematiannya. Renungi mendalam sampai kalau tidak sanggup merenungi. Maka kalau sudah tidak sanggup, harapannya seperti yang diucapkan Sayyidina Umar itu, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, tidak sanggup saya merenungi detail keagungan penciptaan. Itu ya. Baik, sahabat sekalian, ada yang mau dinyatakan, didiskusikan. Baik, Bapak Nur Hayat, ada yang ditanyakan dari akhwat maupun ikhwan? Ya, memang kalau ngaji begini tidak perlu nanya, belakang-belakang saja. Gimana? Kalau fikih tidak selesai bertanya. Sudah ya? Kalau sudah, mari kita sudah dapat kertas itu, teman-teman. Nah, untuk membantu rekan-rekan yang di depan, biasanya kita bawa, ingin kita kadang
Pas semangatnya saya bawa pulang untuk dibaca dan untuk dihafal. Ternyata kalau di rumah sudah lupa dihafal, ya, dibaca. Jadi biar kita besok bisa tetap megang dan membantu teman-teman untuk tidak produksi lagi. Setelah baca mungkin dikembalikan. Kecuali kalau memang niatnya untuk memang dihafal dan dibaca. Nanti besok ambil lagi dibaca bersama. Ustaz, ada yang nanya waktu saya. Katanya zikir Asmaul Husna itu tidak diajarkan oleh Nabi. Memang tidak diajarkan. Tapi ayatnya walillahil asmaul husna fad'uhu. Milik Allah Asmaul Husna dan berdoalah dengan Asmaul Husna. Kita belajar Asmaul Husna ini dalam rangka mengantar kita untuk bertakwa kepada Allah sebelum kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang baca belum tahu artinya, baca artinya dan renungi maknanya. Kita berdoa dengan Asmaul Husna terlebih dahulu. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi Al-Mu'min
به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, kami akan ke dalam hati kami hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang lapang. Ya Allah, jauhkan hati kami dari kebusukan, dari kemaksiatan, dari kedengkian kepada saudara-saudara kami. Sampaikan kami semua di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, ada banyak dosa yang ingin kami mintakan ampun kepadamu di bulan-bulan Ramadan. Ya Allah, ada banyak kesalahan yang kami ingin mintakan maaf kepadamu ya Allah di malam-malam bulan Ramadan. Ya Allah, takdirkan kami semua hidup kami sampai ke bulan Ramadan. Karuniakan kepada kami kemampuan untuk beramal. Karuniakan kepada kami termasuk orang-orang yang beruntung karena Kau ampuni di bulan Ramadan. Karuniakan kepada kami termasuk orang-orang yang Kau cintai karena telah Kau berikan terima setiap amal kami di bulan Ramadan. Jangan jadikan kami termasuk